Iya. Menurut Pak Sofyan tadi sudah diajarkan untuk kemampuan nyoldernya yang rendah itu kan. Posisi anak saat ini ya itu direkam barang. Oh iya kan, bukti ya. Posisi anak Pak Sofyan kalau diamati secara sepintas kemampuan nyolder Pak anak-anak itu sudah nyampe angka berapa kalau Di rentang grade 1 sampai ya, 10 ya kalau kan? di grade itu ya mungkin baru 5, 6, 7 itu yang sebagian kecil. 5 lah berarti Ya, rata-rata. rata-rata 5. Saat ini anak-anak Pak Sofyan grade-nya baru 5 dalam kemampuan nyoldernya, bahkan mungkin kemampuan kompetensinya ya kalau ukur ya plus minus kurang lebih sama. Target yang ingin dicapai Pak Sofyan sama berapa nanti? Sebetulnya target saya itu kalau nyolder mungkin tidak 10 lah, target saya nggak 10 karena saya tahu kondisinya. Tapi kalau alat ukur itu target saya harusnya 10 atau 8, 9, 10 lah, 8, 9. Karena apa? Karena ini bahaya kalau alat ukur ini tidak mampu. Karena akan dipakai terus. Pada saat saya nanti mengamati pembelajaran jenengan itu kira-kira anak-anak itu akan mempelajari pada kompetensi yang apa itu tadi Menyolder sama alat ukur. Oh, dua-duanya. Karena apa? Karena nanti sebelum dia menyolder itu kan harus cek komponen dulu. Cek komponen lah, komponen itu ketika sudah dicek baru bisa di alat ukur berarti targetnya 100 ya. Kalau salah kan bahaya kan. Bahaya alat ukur. Untuk yang apa tadi menyolder kan enggak begitu target saya. Yang nyoldernya targetnya berapa tadi? Paling sekitar 7 lah. 7 itu sudah cukup bagus. 7% ya. Anak mampu berarti sudah lah sudah cukup. Apa yang menjadi tolak ukur bahwa anak itu sudah mencapai 70 di dalam atau standar 100%? menyolder itu kan ada bentuk hasil akhirnya. Nah itu yang akan diamati nanti. Nyoldernya bentuknya begini, ini berarti merekat tapi nggak kuat. Yang ini nggak merekat, ada standarnya itu. Itu yang solder. Kalau alat ukur? Kalau alat ukur satu-satu ngukur. Oh gitu, harus benar. Iya, harus benar. Baca skala bisa, nanti memilih selektornya untuk apa harus bisa. Berarti untuk menganalisa keberhasilan anak itu mencapai dan tidak, pertama bentuk solderan. Iya, benar. Ada yang lain Hasil selain akhir solderan mungkin bentuknya selain bentuk. Karena kalau saya kadang-kadang mengabaikan proses menyoldernya. Oke, Karena yang itu penting nggak hasil penting. hasil akhirnya. Iya, kecuali untuk komponen-komponen IC itu kan harus cepat, nggak boleh lama-lama. Nanti ada penekanan. Karena kebetulan ini ada bagian yang disolder transistor itu nggak tahan panas, itu harus cepat. Cepat. Berarti yang dijadikan tolok ukur dari keberhasilan anak mencapai tingkat kompetensi berarti pada bentuknya. Bentuk akhir. Dengan bentuk itu sudah bisa mewakili bahwa dia bisa nyolder benar. Yang nyolder ya. Kalau aku tetap harus baca skala. Ya. Selama ini ketika anak Pak Sofyan tidak mencapai maksimal baru di angka sekitar 5 itu sebenarnya hambatan-hambatan yang dihadapi itu apa? Iya tadi hambatannya karena yang jelas dengan fasilitas tadi. Nah, karena ini memang untuk solder saya harusnya di kelas 1 selesai. Ini belum itu. Apa kelas 10 sudah ada? Kelas 10 ada elektronika ada. Terus yang alat ukur itu juga mereka sudah diwajibkan beli multimeter sebetulnya. Tapi saya nggak tahu spirit mereka untuk mengetahui itu untuk berlatih seperti apa. Harusnya sudah Sebentar, multimeter itu siswa membeli sendiri membeli sendiri di kelas 10 dulu. Tadi hambatannya fasilitas, kemudian siswa banyak yang tidak punya alat ukur sehingga tidak tahu bahwa dia kalau alat ukur dia beli, cuman yang jadi masalah beli rusak. Itu rusak karena salah dalam memilih. Sudah pernah beli. Ada Pak rusak, rusak kan langsung dipakai. Nah ini akan gantian punya temennya yang dipakai, kita hanya memfasilitasi. Apakah sampai saat ini anak-anak sudah punya alat ukur sendiri? Sudah, sejak kelas 1 sudah pernah beli. Hanya sebagian rusak. Gini Pak Sofyan, hambatan-hambatannya tadi baru diceritakan pada hal fasilitas. Artinya itu kan hambatan eksternal yang dimunculkan.
kalau fasilitas sekolah kan nanti kaitannya dengan RKA, RKA Iya. mestinya kan melalui Sudah kita ketua mekanisme, jurusan. ya. Itu sudah ada mekanisme dan Pak Aswad pasti sudah paham. Ada nggak hambatan yang terkait dengan bagaimana proses pembelajaran ini? Ini yang jadi masalah, ini tidak apa ya, semangat belajarnya ada, semangatnya ada. Tapi ketika sudah masuk ke kompetensi individu itu ngedrop, saya nggak tahu itu. Karena apa ya, basicalnya itu nggak kuat. Berarti di kompetensi ini kira-kira itu disebabkan apa? Ya jelas motivasi internal. Berarti karena motivasi yang ada itu ya. Iya. Karena ada beberapa tadi, wah saya nggak tahu jurusan TOI, kadung masuk kelas 2 kan. Wih. Berarti tadi hambatannya fasilitas, berarti eksternal kan, kompetensi individu, kemudian motivasi yang rendah, itu hambatannya. Selama ini Pak Supar kan pasti sudah tahu kan hambatannya. Ya itu yang sudah dikerjakan selama ini, solusinya. akhirnya kan kita menggunakan pola-pola pembelajaran yang apa namanya, jari ini menyenangkan. Dan akhirnya kita beberapa kali lihat video-video yang materi yang akan kita ajarkan dengan implementasi yang ada di lapangan. Misalnya contoh inverter, fungsi inverter buat ini bisa ini itu kita tunjukkan videonya dalam pembelajaran. Pembelajaran yang menyenangkan dengan ditampilkan Dengan harapan mereka punya semangat, tapi itu juga tidak bisa mendongkrak karena ya tadi kita separuh lebih perempuan. Hampir separuh. Sudah dicoba dengan memotivasi tadi Video. belum juga. belum bisa dongkrak. Iya semangatnya ya, tapi untuk menuju itu tetap belum ada perubahan. Ya nggak tahu itu. Pak sebenarnya pernah belajar tentang gaya Pola belajar. Ya tahu lah. Apakah ada kaitannya dengan itu? Kita sudah pernah coba tadi ya visiometrik atau apa yang model melihat, terus membaca sudah pernah, visual, audio visual, estetik itu sudah dicoba beberapa kali. Tempat masih utuh aja semuanya. Apa saya yang salah? Ya? Apa jangan-jangan belum dilakukan uji gaya belajar? Saya nggak tahu, saya nggak punya data yang dari BK. Oh berarti kan jenengan kan merasa bahwa ditonton ke video, padahal Sudah baca, sudah saya lihatkan video, sudah saya ceritani, sudah. Tapi semangatnya ya, tapi untuk mendongkrak kompetensi itu belum mampu. berarti Ya tok itu. Berarti sifat itu ada di saya juga. ya, ini serius ini istilahnya. Oh iya serius, saya bilang serius. Ada kok. masalah di motivasi pembelajarannya dengan bimbing, tapi tidak tahu Solusinya. gitu kan. Coba nanti jenengan kalau ketemu yang lain tanyakan aja yang kayak gitu. Kalau saya mau cerita yang manis-manis bisa saya cerita manis-manis. Tak ceritakan pahit wae. Ya sebenarnya gini Pak Sofyan, dengan jenengan banyak teori yang dimiliki itu kan bisa coba cara gini. Lah hasilnya itu gini. sudah semua, tapi untuk dongkraknya itu loh Pak. Mereka untuk ngehnya itu belum ada. Dan saya tanya beberapa guru sama yang saya temui mengajar kelas itu juga. Waduh Pak. Iya semangatnya iya, tapi untuk melangkah satu step, oh nyonderku elek, berarti aku butuh belajar, nah nyonder, wis tak ajari, wis diajari. Yo saya butuh ada waktu nganggur main game. Itu fakta kok Pak. Dia udah, aku kompetensi sendiri kurang, aku palasnya nyonder. Wong kita fasilitasi, tenol ada, saudara ada. Mungkin kita perlu melakukan satu FGD Pak, dengan beberapa guru yang resah terhadap pembelajaran yang dilakukan. Bocah saiki ulang papan Ratu Tungguni dolanan HP. Iya. Kapan kita sudah berusaha maksimal. Jadi saya buka aja di kelas saya juga gitu. Maka kemarin kita kan di sini ada kesepakatan Pak. Iya. Sampai saya bikin kesepakatan dalam pelajaran kalau tidak diperintah kok buka HP ini masuk ke ember atau palu sendiri. Itu ada kesepakatannya. Mereka akhirnya tidak berani buka HP. Makanya ketika pembelajaran Tidak buka HP Pak, kecuali saya perintah. Tapi tidak buka HP pun ya belum mau. Iya.
dan mereka diem. Makanya kita Iya. perlu FGD loh. Nah, ya monggo. Maksudnya perlu FGD, kita diskusi kira-kira apa penyebabnya kok anak-anak motivasinya tetap Oke. rendah. Nah. Padahal tapi tadi saya tanyakan Pak Sofyan belum melakukan tes gaya belajar. Nah, tesnya seperti apa? Tesnya itu. Nanti dicari di YouTube ada di banyak cara untuk mengetahui gaya belajar itu kan banyak. Lah tadi kan kita sudah coba Maksudnya audio gini Pak, video ketika visual. anak itu sukanya nonton video terus disuruh membaca itu mesti ngantuk. Yang jadi masalah gini Pak, dia suka menonton video, nonton tok, actionnya nggak ada masalahnya itu loh. Mereka ditonton antusias, semua wajahnya ekspresinya antusias. Tapi setelah kita masuk materi kita, down lagi. Atau jangan-jangan metode pembelajarannya yang belum tepat sehingga menyebabkan Ya silakan kemerdekaan besok. belajar di situ. Lah silakan besok digali. Silakan digali. Nanti kan, saya kan tadi fokusnya disuruh melihat apa tadi? Motivasi. Dimotivasi, konsentrasi Ya, belajar, konsentrasi. kemudian apa tadi? Keaktifan. Keaktifan ya, konsentrasi dan keaktifan kan. Saya tak fokus ke situ Ya. saja. Kalau yang lain-lain nanti bisa didiskusikan. Ya. Karena gini Pak, saya tidak menggurui. Ya guru ora apa-apa, aku kan anak buah. Begini, ketika kita ngajar kemudian anaknya kok orang paham-paham, seharusnya kan ada refleksi. Refleksi Ya. itu ada dua jenis Pak. Refleksi untuk siswa agar dia feedback apa yang sudah didapat, apa yang ke depan harus saya lakukan. Padahal gini Pak, mungkin saya siapa tahu. Oke. Itu ketika dia nggak memenuhi standar nyolder, itu saya kembalikan. Solder lagi, sudah toh? Solder lagi. Nah, kan nyoldernya di belakang saya. Akhirnya kan konsultasi kayak gini loh, soldernya gini ya gitu. Nah, dia yang belum layak. Nah, di belakang itu ada dua pola. Pola yang pertama dia memang latihan nyolder. Yang kedua disolder ke temannya yang bagus. Nah, saya punya standar sendiri. Akhirnya kita downgrade standarnya. Yang tadi harinya 7 jadi 5. Pak Sofyan sudah sering melakukan refleksi nggak? Ya refleksi kita di akhir mesti. Maksudnya kan refleksi kan tadi saya sampaikan ada dua. Di siswanya, di gurunya. Ya. Di siswanya itu untuk mengetahui apa ada perkembangan yang dia miliki nggak, sesuai nggak dengan kemampuan yang dibutuhkan. Ya. Maksudnya karena itu sudah dapat hari itu apa, Ya. kemudian ke depan mau seperti apa, Ya. atau ditingkatkan seperti apa, dianalisa satu-satu. Ketika ditanya satu-satu di hasilmu, kalau cocok kalau refleksimu, berarti refleksimu sembarangan berarti. Nah, dievaluasi. Maksudnya kita harus terus melakukan evaluasi terus dalam rangka peningkatan pembelajaran di hari-hari berikutnya. Evaluasi terhadap guru kurang iki apa dino iki, kok bocah-bocah dino iki kok dolungge. Pasti kayak pelajaran iki ora konsentrasi, ora fokus. Tanpa harus, ternyata sarananya kurang, jangan menjudge seperti Iya, itu dulu. iya. Kalau seperti itu kan bisa diatasi, tapi caranya tidak dipelajari dari ini. Hari ini anak-anak motivasinya rendah. Kekuatan saya apa sehingga anak-anak itu perlu untuk sampai seperti ini. Jadi refleksi guru kadang-kadang yang diabaikan, refleksi anak dilakukan kadang-kadang tidak dianalisa, tapi refleksi guru juga tidak dilakukan. Sehingga apa? Egois ya guru. Ya pasti yang banyak itu seperti itu. Ya, refleksi pembelajarnya oleh guru dan dilakukan sehingga besok masih melakukan hal yang sama. Ya tetap pada menang. Iya, sini peningkatan. Maksudnya itu sudah sering dilakukan apa belum? Kalau saya ya Pak, kalau saya habis ngajar itu saya ngomong sama anak-anak, apa namanya, kamu gimana hari ini? Kan gitu. Itu refleksi siswa. Refleksi siswa. Enggak, saya yang merefleksi siswa, tapi ya, refleksi siswa itu. feedbacknya juga sama kan. Pelajaranmu. Kalau refleksi guru itu berarti kan terhadap metodenya, terhadap apanya yang tidak dikaitkan dengan anak. Itu kok tidak termotivasi? Aku kurang ngopo. Mungkin pertanyaannya dibalik. Saya hari ini sudah mengajar, sudah seperti ini. Kamu belum bisa menerima. Itu sebenarnya kenapa? Anak akan menyampaikan, itu baru refleksi guru. Anak disuruh meneliti guru. Atau jenengan merefleksi sendiri. Iki kudune aku piye sehingga besok tak rubah gitu. Itu
itu yang jarang dilakukan oleh guru. Saya lihat jarang sekali ada guru mau seperti itu. Sehingga apa? Pola ngajarnya itu dari hari ke hari tetap sama, sehingga pola motivasi anaknya itu tetap sama. Jadi kan bagaimana nih terhadap situasi ini? Tadi Pak, kita sudah ya untuk refleksi itu sudah kita lakukan, refleksi guru ya. Artinya target-target kita sudah tercapai belum? Refleksi guru terhadap siswanya? Enggak terhadap gurunya, terhadap metodenya. Makanya kan saya kadang-kadang pola ini tahu ubah-ubah, tidak di kelas ngajarnya kadang keluar, itu salah satu bentuk hasil refleksi itu. Di kelas kok dulu yuk bawa keluar, tapi dibawa keluar masih loyo lagi. Dibawa keluar semangat, tapi tadi ketika masuk ke kompetensinya itu mereka terlalu low banget. Dongkraknya itu yang susah Pak. Kayak jenengan misalnya ketika membuat apa gitu kan gitu, itu dengan suasana yang berbeda dengan yang berbeda kan sama. Memang gini Pak, kita harus menyadari bahwa tidak setiap kompetensi itu sama. Karakternya beda. Kalau dipaksakan harus sama itu kan bisa berbahaya. Contohnya di furniture, bocah rawani motong. Dipaksa kamu harus bisa motong, bisa jendri yang dipotong. Itu ya mungkin dievaluasi di target yang menjadi tujuan belajar ini kan jangan tinggi-tinggi, sedikit. Kalau saya turunkan, atau tidak turunkan, anak harus bisa sesuai tadi, harus sempurna. Nanti banyak yang berguguran. Lah ya makanya kan akhirnya kita kan turunkan downgrade standarnya itu. Mungkin ya seperti itu. Solusinya. Karena saat ini anak itu mungkin belum paham bahwa itu. Nah itu hasil dari refleksi saya sendiri akhirnya. Kowe diumum 2 pertemuan urung iso, harusnya targetnya 2 selesai. Akhirnya mundur nih. Beberapa kali terjadi. Maka di jurnal saya muncul, loh kok pakai meni, harusnya kan enggak boleh itu. Baru kompetensi. Satu kompetensi. Ya itu perlu terus dilakukan refleksi, perlu dilakukan evaluasi, kurangin diperbaiki. Selama anak itu belum muncul kesadaran untuk belajar sendiri, mandiri, itu berarti guru harus terus memotivasi. Mereka bosan nggak dimotivasi terus. Anjing guru ketemu dia motivasi. Harus motivasi ngomong. Perintah ya tugas. Bikin tugasnya harus dipaksa ya. Bisa saja kalau paksa itu merupakan salah satu cara, tapi ya harus dengan cara yang ilegal. Legal. Jangan dipaksa. Seperti kerja paksa tadi. Saya lanjutkan Pak Sofian. Ini nanti saya akan fokus ke konsentrasi siswanya, keaktifannya, terhadap kelas berapa? 11 TOI 1. 11 TOI 1. Ya, mapel pilihan Jumat Pak. Jam pertama sampai jam 4. Jumat 1 sampai 4 ya. Kita mulai yang Jumat depan atau besok? Kalau inverter ini Jumat ini. Besok nanti. Jumat besok berarti ya. Karena Bu Aisyah itu juga mintanya Jumat atau mungkin minggu depan. Enggak apa besok. Besok. Karena target saya minggu ini selesai karena udah 4 minggu. Kepotong P5BK kemarin juga. Untuk yang P5, pembelajaran P5 kemarin, itu menurut Pak Sofian memotong pelajaran produktif perlu nggak? Sebetulnya kalau saya lihat ya Pak, ya mohon maaf ini jujur-jujuran. Apakah fasilitatornya yang kurang menguasai medannya atau kurang tahu tujuannya? Tapi saya lihat kasihan anak-anaknya terbengkelai. Berarti agak liar gitu ya. Apakah Sinito atau yang lain nggak tahu. Ini saya lihat di sekolah, di kelas saya, di kelas saya. Karena saya ngamati. Ruangnya di sini. Iya. Karena saya ngamati gitu kan kelas saya lihat. Lalu mana? Pak ini. Oh ya sudah. Ya memang tidak hanya jenengan, saya juga melihat seperti itu. Pada elemen-elemen tertentu atau tema-tema tertentu itu sangat aktif. Contohnya ketika ini lapangan dia aktif. Olah sampah. Ini kan lapangan itu. Yang contohnya yang olah sampah. Saya lihat di seluruh kelas kan dia praktek. Ya 1-2 aktif sekali, 1-2 hanya seperti itu biasa. Tapi ada
juga tema atau proyek yang dikerjakan hanya sesekali saja, lebih banyak tidak aktifkan. Contohnya seperti yang latihan itu apa, lari atau tampil itu. Itu ketika tampil kan mereka harus pakai alat musik, misalkan speaker. Tapi speakernya mau ngono apa? Fasilitas lagi. Kelasnya 14. Lah yo fasilitas lagi kan. Akhirnya gantian. Lah yo fasilitas lagi. Kan jadi kan tadi jangan bicara fasilitas. Itu tetap kita pikirkan. Nah, iya. Saat ini memang baru 4. Iya. Itu pun perjuangan yang tahun kemarin. Ya. Luar biasa itu sudah ada 4 tuh luar biasa itu. Sebelumnya Nah, belum ada. nah. Sekarang. Nah, nanti ke depan saya nggak tahu apakah P5 itu sudah mencantumkan NK belum. Karena RKN P5 ini kan dari NA langsung ke daerah. Kan tidak melalui saya. Saya pikir nanti bisa dikomunikasi. Kekurangan memang ada 1, 2. Maksud saya ini ketika jam produktif dipakai untuk P5, ini yang ingin saya tanyakan. Ya itu bisa menurut saya yo itu untuk hiburan anak boleh lah. Untuk hiburan anak. Berarti tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak, berarti tidak menjadi. Enggak. Karena anak juga stres nih kelas terus kok. Karena tapi lah itu sayangnya beberapa anak itu beberapa kelas itu anaknya terbiarkan. Jadi enggak belum Ya target. sama saja beda. Yang NA di P5 ya. Di produktif juga kadang seperti itu. Tidak hanya pelajaran P5 atau pelajaran umum. Di produktif juga Ya, 1, 2 terbulai. pembiaran sama saja. Ya makanya kan itu tuh hiburan aja lah. Salah satu solusi yang ikhtiar yang kita bisa lakukan ya dengan supervisi akademik ini. Ya. Minimal pada saat supervisi akademik guru ya serius. Ya. Iya. Nah dari pengalaman itu saya harapkan nanti ya tiap hari seperti ini. Saya akan Sudah menulis. mulai down, ya kita lakukan terjun lagi Iya. untuk memotivasi lagi agar berkembang lagi. Dalam kegiatan besok saya akan sesuai dengan yang harian kita. Saya nggak akan setting apa-apa. Silakan. Jadi lokasi ruangannya semua sesuai harapan sehingga dengan tahu betul potret yang terjadi. Oke. Untuk pra observasi ini memang kita hanya menyepakati pada bagian mana, Ya. kemudian waktunya kapan, Oke. kemudian jabatan-jabatan tadi sudah diceritakan jabatannya banyak sekali, kemudian kriteria untuk mencapai keberhasilan yang diinginkan disebutkan bentuk saudaraan, Iya. karena saudaraan itu harus bagus, tapi katanya gridnya tujuan membelajarnya kalimatnya mungkin lebih diturunkan, yang tadinya harus 100% Iya. bagus menjadi sedikit. Tidak ada masalah dan nanti kita akan berkomunikasi Oke. jam 1 sampai 4. Mudah-mudahan nanti bisa tidak ada kegiatan. Oke, Pak Iqbal. Saya usahakan ya Cukup? mudah-mudahan ke depan nanti menjadi lebih baik. Oke. Saya hanya memberi saran satu saja Pak, lakukan refleksi sebaik mungkin, kalau perlu ditulis. Oh iya. Kelemahan saya tidak menulis. Makanya saya semua dokumen ini ke Google Drive. Ya mau ditulis di Google Drive, tulis tangan atau tulis apa, terdokumentasi. Maksudnya paling tidak bahwa jenengan sudah melakukan refleksi, Iya. ini lakukan. Bagaimana hari ini seperti ini, yang hari depan akan lebih baik seperti apa. Iya. Tadi nggak lihat di refleksinya dari pembicaraan kita seperti dilakukan, tapi sebenarnya seperti terhidden dan tidak ada analisanya. Enggak ada. Ya, nanti Karena tidak tercatat. ya dengan dicatat kan paling tidak kan kita bisa kekurangan saya begini. Oh cuma kira-kira. Nah, Tapi kira-kira kan ini guru lawas nih. bisa tepat, bisa tidak. Ya. Tidak bisa terukur. Iya. Ya saya kira itu aja Pak Nirwan. Oke, terima kasih Pak Riban atas advice-nya. Sampai jumpa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.